Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bahas sedikit tentang krayon untuk anak. Kebetulan anakku yang pertama, usianya 4 tahun, dia senang banget mewarnai dan senang banget menggambar. Nah, dua krayon yang belakangan ini sering banget dia pakai, ada dari Faber-Castell. Ini yang isi 24. Terus yang satu lagi ada dari Max. Ini gel krayon yang isinya 48. Untuk kedua krayon ini sama-sama modelnya twist. Kalau yang Faber-Castell itu bentuknya seperti ini. Dia untuk mengeluarkan krayonnya ada twistnya di bawah, tinggal kita putar aja, nanti krayonnya keluar di bagian atas kayak gini. Kalau untuk yang Max, dia bentuknya seperti ini, kayak pulpen, ada tutupnya, kemudian dia gel krayon, twistnya di bagian bawah juga, jadi kalau yang atasnya habis tinggal kita putar. Kalau untuk yang Faber-Castell yang aku seneng adalah dia bentuknya lebih slim, jadi digenggam itu lebih enak. Terus ujungnya juga mata krayonnya itu kecil, jadi bisa menjangkau objek gambar yang tipis gitu ya, yang kecil gitu dia bisa dijangkau. Sementara kalau yang Max ini dia krayonnya itu termasuknya agak besar. Yang Max lebih besar daripada yang Faber-Castell. Kalau untuk tekstur krayonnya, aku lebih seneng tekstur krayon yang Max, teman-teman. Karena dia lebih lunak, karena dia kan gel krayon. Jadi teksturnya yang Max ini tuh dia mirip kayak lipstick, hampir-hampir kayak lipstick. Kalau yang Faber-Castell dia teksturnya sama kayak krayon yang pada umumnya ya, krayon yang kayak gini, yang biasa yang diiniin kertas. Nah ini teksturnya kurang lebih hampir sama. Pertama aku akan pakai si Faber-Castell-nya dulu. Ini mewarna yang biasa aja, nggak terlalu ditekan. Yang perlu ditekan. Sekarang aku pakai yang Max. Ini tidak usah ditekan, maksudnya tidak perlu ditekan, ringan aja mewarnainya. Lalu yang kita beri penekanan. Faber-Castell yang tidak terlalu ditekan, dia masih agak terlihat putih-putihnya ya, putih-putih kertasnya gitu masih lebih terlihat. Tapi kalau yang ditekan dia sudah lebih rata warnanya. Kalau untuk yang Max, yang tidak terlalu ditekan itu udah lebih rata dibandingin Faber-Castell. Kalau yang ditekan dia warnanya lebih pekat. Mungkin coba warna yang lain ya. Kita coba warna yang Max, juga kita cobain coklat. Nih perbedaannya. Faber-Castell yang tidak ditekan, Faber-Castell yang pengaplikasiannya ditekan, Max yang pengaplikasiannya tidak terlalu ditekan, dan Max yang pengaplikasiannya ditekan. Ini lebih pekat daripada yang tidak ditekan ya, sama-sama lebih pekat. Tapi kalau misalnya dibandingin antara Max dan Faber-Castell yang sama-sama tidak ditekan, yang Max ini lebih gampang untuk diaplikasikan. Jadi anakku kalau misalnya disuruh milih antara kedua krayon ini, dia akan lebih sering pakai yang Max. Dia pernah ikut lomba mewarnai, terus dia memperhatikan rekan-rekan yang lain itu rata-rata backgroundnya itu pada diwarnain, jadi di belakang objek gambarnya itu ikut diwarnain. Nah ketika dia mencoba mewarnai belakangnya atau backgroundnya itu menggunakan si Faber-Castell ini, dia mandek karena katanya pegel. Jadi hasil gambarnya itu ada yang diarsir ke atas, ada yang diarsir ke bawah, ada yang melingkar-lingkar gitu. Jadi teksturnya sangat-sangat terlihat. Nah, kalau sama si Max ini, dia mau ngarsir ke atas kah, mau ngarsir ke bawah atau berputar-putar, itu tidak terlalu kelihatan gitu perbedaannya. Jadi anakku seneng pakai si Max daripada si Faber-Castell. Ini aku kasih lihat hasil mewarnai anakku latihan di rumah. Ini full menggunakan krayon yang Max tadi.
Ini di bagian yang objeknya kecil-kecil, jari tangan ya, lengan ini banyak yang keluar garis. Karena dia tujuannya ingin ingin mewarnai yang bagian garis ini. Karena tadi ujung krayonnya itu terlalu besar bagi anakku, jadi dia gambarnya keluar-keluar. Tapi kalau pakai si Faber-Castell, dia lebih rapi. Untuk mengisi yang bagian pinggir-pinggirnya itu bisa lebih rapi, karena ujungnya kan lebih kecil. Itu. Terus kekurangan yang kedua, selain ininya besar ya tadi ya, krayonnya termasuknya besar, terus dia kan karena gel krayon ya, jadi ketika anakku mau warnain bagian sini, terus dia mau mewarnainya bagian sana, bagian tangannya kan menempel. Nah itu tuh begitu dia geser tangannya, itu menjiplak di bagian kertas yang lain, jadi terlihatnya lebih agak kotor gitu, kalau backgroundnya tidak ikut diwarnai. Itu dua kekurangan Max. Yang pertama, ininya besar, krayonnya termasuknya besar. Yang kedua, karena dia gel krayon, jadi dia gampang belepotan. Tapi itu masih bisa diakali. Objek yang sudah diwarnai bisa kita tutup dulu pakai tisu atau tutup dulu pakai kain bersih gitu. Jadi dia tidak belepotan. Nah, kalau kekurangan si Faber-Castell, yang pertama, dia krayonnya ini aku nemuin beberapa kali lepas dari pengaitnya yang di dalam sini. Jadi dalam sini kan ada yang putih ini ya, ada pengaitnya. Jadi krayonnya itu copot dari yang pengaitnya ini, lepas gitu. Kalau untuk anak, dia akan kesulitan untuk memasang kembali. Kalau untuk orang dewasa mungkin enggak ya. Kita pasang aja gitu, agak panjang. Terus yang bagian sini kita pakai untuk mewarnain dengan agak sedikit ditekan. Jadi nanti sebelah sini akan ngeklik lagi. Tapi pas kapan itu di anakku, yang warna ungu dan yang warna hitam ini lepas krayonnya. Dan karena dia penasaran, bentuknya kan lebih tipis lagi ya, cuma krayon yang dipegang, dia pakai untuk mewarnai dan patah. Jadi yang dua ini kosong, nggak ada isinya karena lepas. Itu kekurangannya. Kekurangan yang satu lagi adalah di anakku, kalau mewarnain pakai ini dia gampang capek karena tekstur krayonnya cenderungnya agak lebih keras dibandingin yang Max. Tapi kalau anaknya bunda udah mahir gitu mewarnai ya mungkin nggak terlalu bermasalah sih kalau teksturnya seperti ini. Tapi di anakku dia mengalami kesulitan untuk mewarnai yang banyak gitu seperti background karena tangannya lebih cepat pegel kalau pakai krayon yang ini gitu. Cuma ya balik lagi ya, masing-masing krayon dia punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing, jadi dibalikin lagi sama kebutuhan si kecil. Jadi kalau misalkan bunda lagi cari-cari referensi krayon untuk si kecil, aku bisa ngerekomendasiin dua macam krayon ini. Misalkan anak bunda lagi baru belajar mewarnai, masih pemula seperti anakku, aku ngerekomendasiin si gel krayon dari Max ini. Tapi kalau yang sudah lebih expert, yang udah lebih mahir, itu bebas sih, mau Faber-Castell oke, yang twist crayon itu oke, mau yang Max gel crayon juga oke, mau crayon yang biasa juga oke, karena kalau udah mahir kan lebih gampang ya untuk mewarnainya. Tapi kalau untuk pemula yang baru seperti anakku, aku ngerekomendasiin si gel crayon yang Max ini. Tapi ini juga bagus kok, anakku pakai dua-duanya, selang-seling ganti-gantian tergantung moodnya. Oke, segitu dulu aja videonya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Assalamualaikum.